Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel Azam Daily ya, dan seperti biasa teman-teman, kita kali ini masih membahas seputar tentang ya Habib Ba'alawi. Dan kali ini ada sebuah video teman-teman yang saya rasa ini cukup menarik kita bahas ya. Ada sebuah video beredar di mana video ini datang dari Kiai Imaduddin ya, Kiai Imad. Ya tentu ya kita semua pasti sudah mengetahui siapa itu Kiai Imad. Ya salah satu tokoh, salah satu kiai Nusantara ini yang paling getol ya, yang paling kontras ya terhadap ya mempertanyakan, ya bukan mempermasalahkan tetapi mempertanyakan ya keabsahan nasab Ba'alawi itu sendiri. Ya, bahkan di dalam video ini teman-teman kalau kita melihat ya dengan yakinnya, dengan tegasnya, dengan penuh dengan penuh keyakinannya mengatakan dengan terang-terangan bahwa ya Habib-habib yang ada di Indonesia itu yaitu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya coba teman-teman, ya seorang Kiai Imad bisa memiliki keyakinan seperti itu. Ya mengatakan bahwa para Habib-habib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan bahkan tidak cukup sampai di situ teman-teman. Kiai Imad dengan mengatakan dengan tegas pasti mereka ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan begitu dengan penuh semangatnya, dengan penuh amarahnya. Ya, Kiai Imad mengatakan seperti itu teman-teman. Ya. Ngamuk sengamuk-ngamuknya, sejadi-jadinya mengatakan seperti itu dengan penuh ketegasan. Ya. Dan mungkin baiknya ya sebelum kita ini berkomentar lebih jauh, sebelum kita ini menanggapi lebih jauh tentang video ini, ya mungkin baiknya kita simak video berikut ini. Dan ini videonya. Para Habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini tuh teman-teman ya, Kiai Imad mengatakan para Habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini, ya berarti kalimat seperti ini adalah kalimat ya mengeneralisir teman-teman ya, artinya menyeluruh ya semua Habib yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat diksi dari pernyataan Habib Kiai Imad ini teman-teman. Ternyata bukan keturunan Nabi. Ternyata bukan keturunan Nabi, kata Kiai Imad. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habib bu, ada Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Ba'alawi. Keluarga siapa? Ba'alawi. Saya sudah teliti seteliti-telitinya. Tuh, ya saya sudah teliti seteliti-telitinya, kata Kiai Imad. Berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA bahwa mereka hasil tes DNA berarti Kiai Imad juga ini ya sudah meneliti lewat tes DNA ya. Wow. Dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh teman-teman ya. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh emosional. Ya Kiai Imad mengatakan seperti itu. Bahwa para Habib-habib yang ada di Indonesia yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, yang mereka bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, coba teman-teman. Kiai Imad dengan penuh keyakinannya mengatakan seperti itu. Ya sebenarnya ya kalau kita melihat teman-teman ya, tidaklah mungkin itu ada suatu reaksi. Ya melainkan tanpa didahului oleh sebab. Ya kan seperti itu. Ya logikanya teman-teman. Sebenarnya orang-orang yang mereka ini ya mempermasalahkan daripada keabsahan nasab Ba'alawi itu sebenarnya itu berangkat daripada ya kegelisahan mereka selama ini. Ya, kegelisahan mereka selama ini melihat kelakuan daripada oknum-oknum Habib ini teman-teman. Dan sekarang coba mari kita melihat hal ini dari dua sudut pandang kacamata teman-teman. Ya kita melihat ini secara lebih luas. Ya. Coba kita keluar dari permasalahan nasab dulu ini, kita melihat ya yang secara umumnya yang mereka sebenarnya ini permasalahkan. Ya. Jadi begini teman-teman. Ya. Sebenarnya orang-orang yang mempertanyakan masalah keabsahan nasab Ba'alawi itu ya, itu sebenarnya berangkat daripada kegelisahan mereka. Ya, kemuakan mereka melihat kelakuan daripada oknum-oknum Habib ini teman-teman. Ya, coba ya, ada begitu banyak oknum-oknum Habib ini yang dengan mudahnya mengeluarkan sebuah statement, dengan mudahnya mengeluarkan sebuah pernyataan. Yang di situ pernyataan itu tanpa dalil. Ya, dan lagi-lagi hal seperti ini teman-teman ya, hal seperti itu dapat bisa membahayakan akidah umat kita. Ya,
Coba lihat ada pernyataan salah satu oknum Habib yang mengatakan bahwa ada Habib yang mi'raj ya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 70 kali. Ya kemudian ada juga oknum Habib yang mengatakan bahwa kita ini tidak perlu baca Al-Quran, kita ini tidak perlu menghafal Al-Quran, kita ini tidak perlu sholat, kita ini tidak perlu taat-taat amat. Ya cukup kita mencintai habaib, maka mati kita akan masuk surga. Ya subhanallah, ini pernyataan apa coba teman-teman. Ya. Dan kemudian ada juga oknum-oknum habaib yang dalam ceramahnya itu hanya isinya tendensius, yang isinya itu hanya caci maki, yang isinya itu hanya mencaci maki sana sini, hujat sana sini. Ya mengkritik pemerintah bahkan tidak segan-segan menghina pemerintah di depan umum. Ya merendahkan marwah daripada seorang pemimpin kita bangsa ini. Ya presiden dikatain pengkhianat. Ya. Jadi mereka-mereka ini yang mempermasalahkan ya, yang mempertanyakan ya keabsahan nasab mereka. Ya sebenarnya itu berangkat dari hal seperti itu tadi. Berangkat dari kemuakan mereka selama ini. Ya karena mereka berpikir ya sosok habaib itu tidak pantas ya melakukan pernyataan-pernyataan seperti itu, ya mengeluarkan statement-statement seperti itu, ya ceramah keluar-keluar seperti itu, ya itu tidak pantas, ya karena begini teman-teman, ketika kita ini sudah mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, ketika kita ini merasa cucu dari Nabi Muhammad SAW, ataupun ketika ada orang yang memanggil kita habaib, menganggap kita habaib, ya maka seharusnya perbuatan kita itu ya kalaupun tidak sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya minimal jangan menyelisih daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan apa yang kita lihat, ya khususnya di sini adalah Habib Bahar bin Smith. Coba dalam ceramahnya, ya apakah hal seperti itu pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Coba, ya justru yang ada, ya bahkan ya sangat bertolak belakang dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, coba teman-teman, ya Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, ya kalau ada pemimpin zalim yang berbuat zalim terhadap kita, ya selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kita dengan jelas untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita ini sami'na wa ata'na, taat. Ya, kalau sudah mengatakan taat, ya kita udah taat aja, nggak perlu kita ini mengkoreksi, nggak perlu kita ini keluar-keluar menghujat sana sini. Ya sedangkan coba apa yang kita lihat dari Habib Bahar bin Smith, itu mengatakan Presiden Prabowo itu pengkhianat. Ya. Kemudian juga ya bukan cuma kali ini, melainkan presiden sebelum Bapak Prabowo Subianto ya Pak Jokowi itu juga sempat dikata-katain juga. Ya. Jadi semua orang-orang ini yang mempermasalahkan keabsahan nasab mereka sebenarnya itu berangkat dari kegelisahan mereka. Ya, kemuakan mereka melihat kelakuan daripada oknum-oknum Habib ini. Jadi sebenarnya teman-teman, sebenarnya kalau kita melihatkan masalah seperti itu sudah sangat berlarut-larut. Ya, jadi seakan-akan ini nggak ada masalah, nggak ada ujungnya. Ya, seakan-akan ini nggak ada ujungnya. Ya, jadi seakan-akan ya permasalahan itu nggak ada ujungnya, nggak ada titik temunya, teman-teman. Ya, sebenarnya simpel sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya pihak dari Kiai Imad ini kan mempermasalahkan keabsahan nasab mereka, apakah tersambung atau tidak. Dan ternyata yang menurut pendapat dari Kiai Imaduddin itu mereka ini tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Artinya dengan kata lain mereka ini ya khususnya Habib Bahar bin Smith ini ya menurut anggapan dari Kiai Imad itu bukanlah cucu Nabi kita Muhammad SAW. Nah harusnya objek yang dipermasalahkan ya objek yang dipermasalahkan yang khususnya di sini adalah Habib Bahar bin Smith. Nah seharusnya menunjukkan bukti itu dong. Ya seharusnya menunjukkan bukti bahwa pernyataan dari Kiai Imad itu adalah salah besar. Ya bukan justru keluar-keluar. Bukan justru mengatakan orang-orang yang mempermasalahkan nasab Habib adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang mau mencari perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan gimana coba teman-teman? Ya, dikit-dikit ancaman, dikit-dikit langsung bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal mempertanyakan itu yaitu saya rasa mempertanyakan apapun itu ya, mempertanyakan entah itu mempertanyakan kebijakan pemerintah, mempertanyakan kebijakan pemerintah apakah pro rakyat atau tidak, ya mempertanyakan ada salah seorang misal manusia anak ini apakah benar anaknya si fulan atau enggak, ya bahkan mempertanyakan nasab mereka itu tersambung kepada Rasulullah SAW atau enggak, ya itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Semua orang itu berhak mempertanyakan dan berhak mempermasalahkan selama memang ada dalilnya, selama memang mereka ini memiliki hujah, memiliki dasar. Nah seharusnya pihak objek yang dipermasalahkan oleh Kiai Imad ini seharusnya ya membawakan ya mengeluarkan sebuah bukti bantahan ya bukti bantahan bahwa apa yang disampaikan bahwa apa yang ya pernyataan dari Kiai Imad ya itu adalah salah besar. Nah harusnya seperti itu teman-teman ya. Karena kalau seperti itu ya masalah ini akan clear. Saya jamin masalah ini akan clear ya akan clear. Tetapi kemudian apa yang kita dapati ya sampai sekarang juga ya kita ini belum mendapati Habib Bahar bin Smith ini ya tes DNA. Ya, coba teman-teman. Ya.
kita belum mendapati Habib Bahar bin Smith ini tes DNA. Ya, ada tantangan ada dan disanggupi oleh Habib Bahar bin Smith. Tetapi ya lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ya mengemukakan ya atau mengeluarkan sebuah ya, persyaratan terlebih dahulu. Yang kalau kita melihat itu persyaratannya sangat gak masuk akal, teman-teman. Coba. Ya di mana ceritanya? Salah satu persyaratan itu adalah kita ini harus mengambil katanya rambut daripada Rasulullah SAW. Ya kalau berbicara rambut ya atau apapun bagian tubuh daripada Rasulullah SAW, ya berarti itu kan membongkar makam Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan seperti itu dalam ceramah dengan jelas mengatakan Habib Bahar bin Smith ya untuk membongkar makam Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seolah-olah narasinya seperti itu ke situ. Ya, ini kan merupakan suatu tindakan yang tentu sangat mustahil, teman-teman. Atau bahkan ya kurang ajar kalau menurut kami ya, kurang ajar terhadap ya, Nabi kita Muhammad SAW. Masa iya makam Nabi kita harus dibongkar hanya untuk mengungkap ya sebenarnya siapa Habib Bahar bin Smith itu. Ini kan gak masuk akal, teman-teman. Ya gak masuk akal. Ya padahal di saat yang bersamaan, di saat sisi yang lain kita melihat dan mengetahui bahwa mereka ini ada di antara mereka ini yang mengaku memiliki rambut Rasulullah SAW. Ya ditaruh dalam gelas itu kan dan viral itu baru-baru. Nah kenapa nggak dicek dengan itu coba? Ya kenapa nggak dicek dengan itu? Ya kan kalau memang menurut pernyataan mereka ya pengakuan mereka bahwa itu adalah rambut asli daripada Rasulullah SAW. Ya kenapa nggak dicek dengan itu coba teman-teman? Ya. Jadi lagi-lagi di sini teman-teman ya. Bukannya umat ini semakin adem, bukannya umat ini semakin tercerahkan, justru mereka ini semakin muak, ya, muak melihat daripada kelakuan oknum Habib ini, yang khususnya yang dipermasalahkan ini, ya, ya semakin orang ini nggak percaya bahwa mereka itu adalah habaib, ya, karena kelakuan mereka sendiri, ya kelakuan mereka, terkhusus dalam menyikapi permasalahan ini, ya, menyikapi dalam orang-orang yang mempermasalahkan nasab mereka, yang mempertanyakan nasab mereka, ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang Kiai Imaduddin dan Habib Bahar bin Smith ini? Ya coba kalian komen di kolom komentar di bawah kita ya. Dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Barakallahu fikum.